Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara santapan rohani. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita belajar dengan kebenaran Tuhan, kita akan berdoa. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Kami yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi makanan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan bertemakan bertolaklah lebih dalam lagi. Bertolaklah lebih dalam lagi. Saya ambil dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat yang keempat dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan bertolaklah ke tempat yang dalam, atau majulah lebih dalam lagi. Simon Petrus orang yang ahli, bidangnya, karirnya, usahanya, pekerjaannya sehari-hari, dia adalah seorang penjala, seorang ahli penjala ikan. Dan memang Petrus hidup dalam komunitas masyarakat, boleh dikata masyarakat pelaut. Nah, kalau sudah dibilang masyarakat pelaut, kalau masalah namanya tempat-tempat ikan, daerah-daerah ikan apa saja, mereka pasti banyak tahu. Karena itu sudah menjadi keahliannya Petrus dan rekan-rekan yang lain. Tetapi menurut pengakuan Petrus berkata, sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, bukan hanya sekedar menjala, bukan hanya sekedar menebarkan jala, tetapi bekerja keras. Semaksimal, sudah mentok, sudah garis akhir finish, dari sore hari malam sampai pagi, semalam-malaman. Pengakuan Petrus, tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, sebagai seorang penjala ikan, Petrus punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan Petrus ini juga punya teman-temannya juga punya anak, punya istri. Nah, pastilah yang namanya seorang penjala ikan, setiap pagi dia pulang, pastilah ditunggu oleh anak-anak dan istrinya. Untuk apa? Untuk menerima hasil pendapatan, hasil pekerjaannya semalam itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi pada malam itu
Dia bekerja keras semalam-malaman, tidak menangkap apa-apa. Saudara, saya percaya wajah Petrus bukan wajah yang cerah, ceria, semerang, girang-girang, tidak. Tetapi wajah yang capek, lelah, letih, lesu, payu. Saudara, dalam seluruh kehidupannya terjadi satu gejolak yang sangat besar. Karena dia bertanggung jawab atas keluarga, bertanggung jawab atas teman-temannya, teman sekerjanya, di mana teman sekerjanya ini juga punya anak, punya istri. Dan Alkitab mengatakan, ya, dengan jelas sekali. Ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Saudara, Yesus datang di pantai Genesaret. Ada banyak orang yang mengerumuni hendak mendengar firman Allah. Jadi di dalam satu komunitas itu ada sekelompok yang memiliki rasa lapar dan haus akan firman. Tetapi sekelompok yang lain, kelompok Petrus dan rekan-rekannya, dia haus, dia lapar akan jasmani. Mungkin anak istrinya juga lapar akan makanan-makanan jasmani. Jadi di sini ada dua kelompok. Yang satu kelompok lapar dan haus akan firman, yang satu lapar dan haus akan perkara-perkara jasmani. Nah, saudara, setelah kebenaran firman itu disampaikan oleh rekan-rekan, oleh orang-orang yang mempunyai rasa lapar dan haus akan firman itu, ya, maka Alkitab mengatakan, ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar, ya, orang banyak dari atas perahu. Ya. Yang mengajar orang banyak dari atas perahu. Perahunya siapa? Perahunya Simon Petrus. Ya. Kalau zaman sekarang orang khotbah menyampaikan firman, ya, harus pakai mimbar yang bagus, ya, yang harganya mahal. Ya. Zaman dulu Yesus tidak pakai mimbar yang harganya mahal, cukup dengan perahu, ya, cukup duduk di atas batu. Tetapi banyak orang yang mendengar firman, banyak orang yang memiliki hati rasa lapar dan haus akan firman. Tetapi sekarang, saudara, orang mendengar firman disediakan sedemikian rupa, ya, dengan mimbar yang bagus, dengan gedung gereja, mungkin kalau yang gerejanya besar, mewah, pakai AC, full AC, ya, tempatnya bersih, rapi. Mendengar firman, nggak tahu berapa persen yang punya rasa lapar dan haus akan firman. Tidak. Dan inilah Kristen akhir zaman. Pada kesempatan ini mari kita akan belajar bersama-sama. Yesus setelah menyampaikan firman, Yesus memerintahkan Simon Petrus supaya perahunya bertolaklah ke tempat yang dalam.
jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, sungguh sangat-sangat hal yang paling menyedihkan. Kalau orang hidup tidak pernah berpikir bagaimana untuk mendapatkan firman, yang dia pikirkan hanya masalah-masalah materi. Sandang papan pangan memang menjadi satu kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia, tetapi bukan yang terutama. Ya. Setelah Yesus menyampaikan firman kepada orang banyak, mungkin didengar juga oleh Simon Petrus. Ya, ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Saudara, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang pelaut. Ya, saya katakan seorang karena memang itu yang saya ajak berbicara hanya satu orang waktu itu. Ya. Dia katakan, kalau ikan yang di tempat, di pantai, di laut yang dangkal, itu ikannya tidak terlalu bagus. Ya, ikannya tidak terlalu bagus. Tapi kalau ikan itu di tempat laut yang dalam, boleh dikata 80% ikannya itu banyak yang bagus, mempunyai kualitas ikan yang bagus. Ya, tapi kalau hanya di pantai yang dangkal itu ikannya tidak bagus, harganya tidak terlalu mahal. Nah, di sini saya bisa mengambil satu kesimpulan, saudara. Mengapa Tuhan memerintahkan untuk bertolak menebarkan jalannya ke tempat yang dalam? Saudara tahu artinya? Berdasarkan ayat ini berkata, ya, mereka menangkap sejumlah ikan, sejumlah besar ikan, ya, sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Artinya apa? Artinya Tuhan itu memberikan sesuatu itu tidak tanggung-tanggung. Pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Selama kehidupan kita mau belajar mengutamakan Tuhan, mendengar firman dengan baik, menangkap firman dengan baik, melakukan firman dengan baik, maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya percaya sepanjang sejarah dalam perjalanan Simon Petrus dan teman-temannya menjala ikan sampai jalannya goyah, pasti baru kali itu. Kenapa? Karena Alkitab menulis. Ya, Alkitab menulis. Alkitab tidak menulis jalannya goyah itu sudah biasa, tidak. Baru kali itu jalannya goyah. Ya, karena apa? Karena saking banyaknya ikan yang diberikan. Dan di situ Bapak Ibu Saudara menyadarkan kehidupan Petrus. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Aku orang berdosa. Tinggalkanlah kami, aku orang berdosa. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang 10, ya, demikian ayat 9 dikatakan, iya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut.
Jangan takut. Mulai sekarang, mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mempersiapkan Petrus dan teman-temannya. Bukan hanya sekedar bisa menjadi penjala ikan yang hebat, tetapi dijadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah sesuatu yang baru, metode yang baru, kehidupan yang baru, cara hidup yang baru yang Allah berikan kepada Petrus dan rekan-rekannya. Bukan hanya sekedar bisa mencari ikan, bukan hanya sekedar bisa menangkap ikan, tetapi bisa menjala manusia. Pada kesempatan malam hari ini, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tidak pernah gagal sepanjang perjalanan hidupnya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang gagal dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Saudara, jangan takut. Belajarlah seperti Simon Petrus, menjadi orang yang mengutamakan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya hebat menjadi seorang pengusaha, bukan hanya hebat menjadi seorang karir, bukan hanya hebat menjadi seorang yang bisa bekerja dalam segala hal, tetapi Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara bisa menjadi penjala manusia. Kalau berbicara tentang penjala, itu beda dengan pancing. Kalau pancing itu hanya satu senar, tetapi jala itu lebih dari 10 senar. Dan itu menjadi satu kaitan antara satu dengan yang lain. Ya, benang yang satu dengan benang yang lain, senar yang satu dengan senar yang lain, mereka saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka baru terbentuk yang namanya jala. Berbicara tentang jala adalah berbicara tentang komunitas kebersamaan. Hidup kebersamaan adalah suatu hal yang paling menyenangkan hati Tuhan. Dalam Mazmur 133 berkata, alangkah indahnya dan alangkah bahagianya orang yang hidup rukun. Ya, saudara hidup rukun, duduk bersama. Dan di sana Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Pertama, saudara bisa menjadi orang yang mengutamakan Tuhan, mendengar firman dengan fokus dan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, mau bekerja sama antara teman sesama dengan teman-teman saudara, bisa bersatu, seia, sekata, sehati, sepikir. Maka disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, ketentraman, dan ketenangan. Tuhan memberkati kita. Biar Yesus Kristus yang menjadi korban di atas kayu salib Golgota melayakkan Bapak Ibu Saudara kita semua untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati kita. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, kasih dan anugerah-Mu menyertai kami, memberkati kami. Dan kami semakin hari semakin bertolak lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Sehingga kami dapat mengenal betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Korban di atas kayu salib gunung Golgota menolong kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari semua kesukaran demi kesukaran, dari kuasa-kuasa iblis dan kuasa jahat, kuasa setan. Semua sudah ditaklukkan dan dikalahkan oleh korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
dan memberkati seluruh jemaat yang mendengar pada hari ini. Haleluya. Amin.